Kebanyakan orang pengennya bisa pensiun dini dan mikirin gimana caranya bisa cepat pensiun. Tapi kakek-kakek 70 tahun ini sama sekali kagak begitu. Pas kebanyakan orang menikmati masa pensiun, kakek 70 tahun satu ini justru malah ngelamar kerja. Bukan sebagai direktur, bukan konsultan, tapi magang. Cuma gabut aja atau emang rasa semangat untuk bisa berdampak pada orang lain sebesar itu? Ini kisah kakek tuwir yang nolak berhenti belajar dan malah mengubah hidup seluruh orang di sekitarnya dalam film The Intern. Cerita tentang generasi yang berbeda tapi satu hati, bekerja dengan makna. Di kota besar di Amerika ada kakek-kakek tuwir umur 70 tahun udah pensiun dan hidupnya secara ekonomi baik-baik aja lah. Tapi dia bosen banget sama kehidupan pensiunnya, ngerasa ada yang kosong dalam dirinya dan perlu dia isi sama sesuatu yang bikin gairah plus semangatnya tumbuh lagi gitu. Nih kakek tuwir namanya Ben, diperanin sama Robert De Niro. Kita panggil aja kakek Ben. Di pinggir jalan pasar, kakek Ben gak sengaja ngelihat ada pamflet lowongan magang perusahaan fashion buat orang-orang senior yang umurnya di atas 65 tahun. Pas banget nih, kakek Ben kan umurnya 70 tahun. Si kakek Ben langsung tertarik tuh buat lamar ke lowongan itu. Sebagai persyaratan ngelamar, kakek Ben harus upload video perkenalan diri ke YouTube. Gak pakai lama, kakek Ben langsung bikin video perkenalan diri. Dia sampai dandan rapih kayak CEO. Padahal daftarnya buat magang doang. Applying to be one of your interns because the more I think about this idea, the more tremendous I think it is. Fix magang rasa CEO nih, kakek Ben. Si kakek Ben emang ngelamar magang, tapi sebenarnya di perusahaan fashion itu justru CEO-nya masih muda. Cewek muda yang cantik ini namanya Jules, diperanin sama Anne Hathaway. Tapi kita panggil aja Cemut alias CEO muda. Si Cemut nih orangnya down to earth banget, udah jadi CEO, dia masih mau ngerjain kerjaan customer service tuh. Abis itu Cemut langsung siap-siap buat agenda dia lainnya yang super sibuk itu. Ya namanya juga CEO kan. Di hari itu juga kakek Ben dipanggil buat interview di perusahaan fashion punya si Cemut. Pas datang ke situ ternyata saingannya emang udah pada tuwir, alias kakek nenek semua woy. Langka nih momen kayak begini. Kakek Ben interview sama beberapa orang yang berbeda. Bayangin, itu calon atasannya masih pada muda-mudi semua. Dan gak butuh waktu lama, kakek Ben langsung diterima magang. You nailed it, Ben. Congrats. You're an intern. Interview buat magang, tapi pengalaman sebelumnya jadi direktur. Ya, gimana gak diterima? Tapi ternyata si Cemut baru tahu kalau HRD dia lagi ngadain program magang buat kakek nenek tuwir. Sampai shock tuh dia pas tahu bahkan udah ada orang yang diterima magang. Pas itu Cemut ngeraguin kalau kakek nenek tuwir yang keterima nanti beneran mau kerja di perusahaan dia. Bahkan Cemut sampai bilang kalau program magang itu nggak akan berhasil. How long do I have to do this for? Minimum? 6 weeks, or we'll be sued. Main asal ngeraguin aja nih si Cemut. Di malam hari sebelum besok mulai magang, kakek Ben udah semangat banget tuh. Dia nyiapin segala sesuatunya. Mulai dari setting alarm bangun pagi, siapin pakaian ke kantor, sepatu, sampai koper yang bakal dibawa. Besoknya kakek Ben udah mulai magang bareng sama kakek nenek tuwir lainnya yang keterima juga. Kakek Ben dan kakek nenek yang keterima lainnya dijelasin soal perusahaan fashion punya si Cemut. Kakek Ben mulai duduk di meja kerjanya. Dia kelihatan happy banget bisa kerja lagi. Pas dia buka laptop kantor, ada email masuk. Pas dia baca, ternyata kakek Ben bakal kerja langsung sama si Cemut. Looks like I'm gonna be a personal intern. Nice. 2? Choose Austin. Ini kocak banget gak sih? Bakal kayak gimana ya? Si Cemut masih umur 30-an awal nih, tapi yang magang sama dia malah udah 70 tahun dong. Beberapa jam kemudian, kakek Ben meeting sama Cemut. Si Cemut langsung belak-belakan kalau dia nggak punya banyak kerjaan buat kakek Ben. Malah kakek Ben ditawarin buat pindah ke divisi lain. Tapi kakek Ben kekeh dia maunya kerja sama Cemut. You don't want to transfer. Not really, sir. Terribly sorry. Sampai akhirnya mereka sepakat buat tetap kerja bareng. Besoknya alias hari kedua magang, kakek Ben mantengin laptop buat nunggu email dari Cemut masuk nih. Dia nggak sabar banget buat dapat kerjaan. Tapi udah nunggu dari pagi sampai sore, masih belum juga ada email yang masuk. Bahkan karyawan lain udah pada siap-siap pulang. Akhirnya kakek Ben nyerah, karena email dari Cemut emang nggak nongol-nongol.
Besoknya hari ketiga magang, kakek Ben berharap bakal ada kerjaan dari Cemut. Tapi email masuk belum juga kelihatan. Yang ada, kakek Ben malah bantuin temen magangnya buat ngerjain kerjaan dia. Tapi lama-kelamaan, akhirnya kakek Ben dapat email juga. Meskipun bukan dari Cemut, tapi dari asistennya Cemut, alias si Becky. Becky minta kakek Ben bersihin blazer punya Cemut yang ketumpahan kecap. Serius nih, berasa kayak babu ya jadinya. Tapi kakek Ben nurut-nurut aja dan dia langsung bersihin blazer si Cemut. Tapi ada yang janggal nih, sebelum hari itu berakhir, kakek Ben ngeliat Cemut lagi nangis di ruangannya. Ada apa nih sama si Cemut nih? Besoknya Cemut shock pas pagi-pagi ke kantor. Ternyata meja yang sebelumnya berisikan tumpukan dokumen udah bersih dan nggak kelihatan kayak rongsokan lagi. Si Cemut bingung siapa yang bersihin itu. Ternyata kakek Ben datang jam 7 pagi buat bersihin meja itu. Best thing that's happened around here all week. Langsung tuh kakek Ben dapat apresiasi dari Cemut dan orang-orang kantor. Gara-gara dilirik orang kantor, kakek Ben tiba-tiba dideketin nih sama nenek-nenek yang kerja di situ juga. Namanya Nenek Fiona. Main mijit-mijit aja tuh dia. Gatel amat, Nek. Tapi sebenarnya Nenek Fiona ini emang tukang pijit di kantor itu. Abis jam istirahat, kakek Ben ngeliat dari jendela supir yang bakal nganterin Cemut ke suatu tempat kayak lagi sakit dan gak enak badan. Akhirnya kakek Ben nyamperin dia dan nawarin diri buat gantiin jadi supir. Awalnya Cemut nolak disupirin sama kakek Ben. Tapi akhirnya karena gak ada pilihan lain, Cemut mau aja dah. Di dalam mobil Cemut kelihatan sibuk banget. Masih aja harus sambil meeting, sedangkan kakek Ben cuma fokus nyetir sambil nguping. Pas turun dari mobil, Cemut kelihatan deg-degan banget. Mau ngurus apaan sih dia sebenarnya? Pulang dari tempat itu, kakek Ben ngebeliin Cemut makanan karena tahu kalau Cemut lagi lapar banget pasti. Dan ternyata si Cemut suka dong sama makanan yang dibeliin itu. Pas turun dari mobil dan pamitan, Cemut apresiasi kerjaan kakek Ben hari itu. Just wanted to say thank you for helping out with Mike today and for getting me chicken soup. Wih, kesenengan tuh si kakek Ben. Sebelum mulai kerja lagi besok hari, malamnya kakek Ben ditelepon sama Becky dan dikasih kerjaan buat jemput Cemut di rumahnya. Pas pagi kakek Ben mau jemput Cemut, tapi yang buka pintu malah suaminya si Cemut dan disuruh mampir ke dalam rumah dulu. Di dalam rumah Cemut itu, kakek Ben jadi denger obrolan Cemut sama suaminya. Kakek Ben nguping kalau Cemut tuh suka sibuk banget. Padahal suaminya pengen ajak ketemu orang tua dan quality time. Jadi sebenarnya suami Cemut itu bapak rumah tangga. Shock banget kan? Obrolan itu pun berlalu. Kakek Ben pergi antar Cemut. Tapi sebelum itu dia nganter anaknya Cemut dulu ke sekolah. Tapi diam-diam si Cemut chatan sama HRD buat minta kakek Ben dipindahin ke divisi lain. Karena Cemut ngerasa kakek Ben ini suka banget memperhatikan sekitarnya. Abis dari sekolah anaknya, Cemut minta dianterin ke gudang produksi. Kakek Ben tahu jalan cepat menuju lokasi dan Cemut gak nyangka soal itu. Pas balik ke kantor, kakek Ben mampir ke ruang pijit karena mau dipijitin sama Nenek Fiona. Selain relax bareng, kakek Ben sama Nenek Fiona juga ngobrol rencana ngedit mereka. Udah tuir, masih pengen juga nih pacaran. Selain ke ruang pijit, kakek Ben juga ngobrol-ngobrol sama temennya dan ngebantu kerjaan dia. Emang seneng sibukin diri nih kakek Ben. Hari itu kakek Ben kerja sampai malam. Dia nungguin Cemut selesai kerja. Mereka sempetin makan dan minum bareng deh tuh. Mereka juga ngobrol banyak. Sampai-sampai kakek Ben cerita kalau gedung perusahaan si Cemut itu sebenarnya tempat kakek Ben dulu kerja sebelum pensiun. This is where you worked? For almost 40 years. Yeah. Si Cemut langsung shock banget. Akhirnya obrolan mereka makin panjang sampai kakek Ben minta bantuan Cemut buat bikinin akun Facebook. Beberapa jam setelah itu, kakek Ben anterin Cemut pulang ke rumah yang mana hari itu udah larut malam banget. Workaholic abis emang nih Cemut. Besoknya pas mau berangkat ke kantor, Cemut shock pas tahu yang jemput dia malah karyawan lain. Udah gitu bawa mobilnya kagak bener lagi. Dia baru keinget kalau kemarin dia minta HRD buat pindahin kakek Ben ke divisi lain. Sekarang si Cemut malah nyesel tuh. Cemut langsung nyamperin kakek Ben dan minta maaf. Cemut pengen kakek Ben kerja sama dia lagi. Hope you accept my apology and come back to work for me. If you want. Cemut langsung ungkapin penyesalan dia di hadapan kakek Ben. Dan akhirnya kakek Ben setuju buat kerja bareng Cemut lagi. Bahkan sekarang meja kerja kakek Ben dipindahin jadi deket Cemut sama Becky. Si Becky malah nangis tuh karena ngerasa Cemut sekarang lebih percaya sama kakek Ben dibanding dia.
Tapi kakek Ben langsung berbesar hati buat ngajak Becky kerja sama-sama. Abis dikasih kerjaan sama Cemut, kakek Ben langsung bisa selesain dalam waktu yang cukup cepat. Kakek Ben berhasil ngeanalisis hasil penjualan dan investasi terbaru. Is actually bringing you the customers who are spending the least, and the channels you're least investing in are adding enormous value in segments that currently appear to have low value. But Cemut langsung kagum tuh sama kakek Ben karena bisa secepat itu kerjainnya. Kakek Ben juga bilang kalau dia dibantu sama Becky. Besoknya kakek Ben jemput Cemut lagi untuk ke kantor. Tapi belum sampai kantor, Cemut udah dapat kabar dari orang kantor kalau penjualan lagi turun cukup drastis. Dan ada masalah teknis di website mereka. Gambar-gambar pakaian yang dijual nggak bisa di zoom sama customer yang lihat. Cemut udah bete dan stres banget tuh pas masuk ke kantor. Dia langsung minta karyawan terbaiknya buat beresin masalah itu. Malamnya, Cemut sama kakek Ben coba minum-minum bareng dan ngobrolin hal-hal yang di luar kerjaan. Dari situ, mereka kelihatan makin deket dan akrab. Bahkan kakek Ben ngebantuin Cemut yang muntah-muntah gegara banyak minum. Si Cemut sampai terkagum-kagum tuh sama kakek Ben. Do the right thing. Be the right thing. Said Candy. Besoknya, pagi-pagi, kakek Ben jalan berduaan sama Nenek Fiona. Mereka sekalian melayat ke tetangga mereka yang baru meninggal. Abis itu, kakek Ben langsung jemput Cemut buat ke kantor. Tapi, Cemut malah minta kakek Ben buat temenin anaknya Cemut di sekolah. Karena suaminya Cemut lagi sakit. Kakek Ben mau-mau aja dah, namanya juga disuruh bos ya kan? Pas pulang dari sekolah, ada kejadian yang bikin shock. Kakek Ben mergokin suaminya Cemut ternyata nggak sakit. Dia malah selingkuh sama cewek lain di dalam mobil. Kakek Ben langsung nggak bisa berkata-kata pas ngeliat kejadian itu. Karena nggak mau ketahuan, kakek Ben melipir ke pinggir dulu dan nungguin suaminya Cemut pulang ke rumah. Pas balikin anaknya Cemut ke rumah, kakek Ben coba ngobrol bentar sama suaminya Cemut. Walaupun kakek Ben nggak ngomong kalau dia ngeliat suaminya Cemut selingkuh. Pas balik ke kantor, Cemut ngeliat kakek Ben mukanya pucet. Ya gimana kagak pucet, kakek Ben kan tahu rahasia suaminya. You don't look like you're all flushed. Why don't you go see Fiona, the masseuse, and just chill a little? Whoa, Ben, you okay? Tapi kakek Ben berusaha nunjukin kalau dia lagi baik-baik aja dan gak ada apapun yang terjadi. Besoknya Cemut sama kakek Ben pergi keluar kota buat ketemu orang besar yang bakal jadi CEO di perusahaan Cemut. Cemut butuh orang buat jadi CEO di perusahaannya karena Cemut dinilai terlalu muda buat kerjasama dengan perusahaan lain. Mereka coba habisin waktu buat seneng-seneng di dalam pesawat. Tapi pas udah sampai luar kota, Cemut deg-degan banget. Mereka nginep dulu di hotel semalaman sebelum besok pagi ketemu orang penting itu. Tapi pas itu ada insiden di hotel mereka yang bikin mereka harus keluar hotel. Pas insiden udah ditanganin sama pihak berwajib, kakek Ben nganter Cemut ke kamarnya. Kakek Ben juga sekalian mampir tuh ke dalam buat ngobrol-ngobrol santai. Mereka ngomongin soal pernikahan kakek Ben yang usianya saat itu mencapai 42 tahun pernikahan. Beda banget sama kakek Ben, tiba-tiba Cemut cerita kalau dia tahu suaminya selingkuh dari dia. Lah, jadi si Cemut udah tahu. Kakek Ben sampai shock tuh ternyata Cemut juga udah tahu. I saw them together Oh my god, when? yesterday. Mereka sama-sama shock dong. Cemut langsung curhat kalau dia ngeliat chat di handphone suaminya lagi mesra-mesraan sama cewek lain. Cemut masih berharap suaminya cuma hilaf, tapi kakek Ben bilang itu nggak mungkin. Cemut langsung lanjut curhat dan jadi makin nangis bombay dah tuh. Karena lagi stres banget dan patah hati, Cemut minta kakek Ben buat nemenin dia di kamarnya sambil nonton TV. Dan tiba-tiba aja air mata kakek Ben ngucur karena kasihan sama Cemut. Besok paginya, Cemut sama kakek Ben udah ketemu sama orang penting yang bakal jadi calon CEO. Di dalam mobil, Cemut bilang kalau dia suka sama orang yang abis ditemuin itu. Cemut berniat untuk angkat orang yang ditemuinnya itu buat jadi CEO di perusahaannya. Tapi keputusan bakal dia pertimbangin lagi dan baru dia kasih tahu besok. Pas sampai rumah, Cemut langsung bilang ke suaminya kalau dia seneng bakal dapet CEO yang mau kerja di perusahaannya. Cemut juga ngobrol berduaan sama suaminya. Dia bilang mau mempekerjakan CEO supaya bisa punya lebih banyak waktu sama suami dan anaknya. We can get back to where we were 18 months ago. You say you can't put the genie back in the bottle, but we can try, right? Abis itu Cemut langsung nangis di bathtub kamar mandinya dan suaminya malah bengong. Mikir-mikir nih apa yang udah dilakuin dia itu bener apa kagak. Emang gak bersyukur banget nih suami kayak gini punya istri spek bidadari kayak gitu padahal. Besoknya Cemut coba mampir ke rumah kakek Ben. Pas di dalam ternyata ada Nenek Fiona juga.
kakek Ben bilang kalau dia sekarang lagi deket sama nenek Fiona. Di situ, Cemut bilang kalau dia belum menghubungin calon CEO yang mereka temuin kemarin. Cemut masih bimbang untuk nyerahin perusahaan ke orang lain demi bisa punya banyak waktu sama suami dan anak. Akhirnya kakek Ben langsung belak-belakan, pengennya Cemut tetap jadi CEO dan jangan berharap suaminya bisa berhenti selingkuh. You should feel nothing but great about what you've done. And I'd hate to see you let anyone take that away from you. Abis denger wejangan dari kakek Ben, Cemut langsung ngerasa lebih lega dan tahu mau ambil keputusan kayak gimana. Akhirnya Cemut tetap bakal jadi CEO dan dia siap buat ke kantor lagi. Gak lama setelah sampai di kantor, di ruangannya Cemut disamperin sama suaminya. Suaminya langsung minta maaf dan dia ngaku kalau dia selingkuh. Dia juga minta Cemut buat tetap jadi CEO kalau itu pilihan yang bikin bahagia. Cemut langsung nangis banget tuh. Dengan nada bicara yang sedikit gemeteran, Cemut bilang dia mau maafin dan masih mau buat keadaan jadi lebih baik sama suaminya. Mereka langsung pelukan dan sama-sama nangis. Abis itu Cemut langsung nyari kakek Ben. Tapi kakek Ben ternyata lagi cuti. Kakek Ben pakai jatah cuti buat refresh dan meditasi. Langsung aja Cemut samperin kakek Ben tuh. Cemut bilang kalau keadaannya sekarang bakal lebih baik-baik aja. Dan mereka sama-sama meditasi buat dapat ketenangan. The Intern bukan sekedar film tentang kerja, ini tentang menemukan makna di setiap fase hidup, bahwa usia bukan alasan untuk berhenti tumbuh, dan empati adalah skill paling berharga di dunia modern. Karena terkadang orang yang paling tua di ruangan lah yang punya semangat paling muda. Jadi kapanpun lo ngerasa terlambat buat ngeraih apa yang lo pengen, inget aja nih kakek-kakek satu ini. Karena untuk belajar dan berarti itu nggak ada kata pensiun. Gimana nih pendapat lo tentang film The Intern? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu lo mau diceritain alur film apa selanjutnya.